Saran saya untuk kawan-kawan pemula adalah belilah DOC yang berumur 1 hari, maksimal 2 hari. Kawan-kawan beli ke siapa? Terserah kawan-kawan saja, tidak harus beli ke kita. Karena membeli DOC itu tidak sama dengan membeli rokok. Pas kebetulan ingin merokok, beli rokok. Pas kebetulan pengen merokok, bayar rokok, langsung bawa pulang. Jadi membeli DOC tidak seperti itu. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Raja Monang. Jadi saya sering kali mendapat pertanyaan dari kawan-kawan peternak, khususnya peternak-peternak pemula yang baru mulai beternak ayam, baru akan mulai berbisnis ayam. Jadi kita banyak mendapat pertanyaan dari kawan-kawan pemula ketika ingin membeli bibit, DOC-nya ready apa enggak. Memang suatu dilema juga kawan-kawan peternak pemula ini ketika ingin beli bibit, di pedagang A ready stock, di pedagang B harus nunggu. Secara sepintas pasti kita akan berpikiran bahwa lah mendingan beli yang ready ini aja, ngapain harus nunggu seminggu, mendingan beli yang ready, langsung bayar langsung bawa pulang. Tapi tahukah kawan-kawan bahwa ternyata ayam ready stock itu memiliki sisi gelap. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu dengan kawan-kawan mengenai sisi gelap dari DOC dan DOD yang ready stock. Jadi kawan-kawan, pertanyaannya sederhana. Kenapa perusahaan besar sekelas Seron Pokpan, perusahaan internasional, dan perusahaan Java misalnya, atau perusahaan-perusahaan yang mencetak DOC yang lainnya, itu kenapa barangnya harus inden dulu? Kenapa harus dipesan dulu? Kenapa belinya nggak bisa suka-suka hati? Mau beternak ayam sekarang, beli bibit sekarang, bayar sekarang, langsung bawa pulang. Ya seperti ibaratnya kawan-kawan itu membeli rokok lah misalnya. Pas kepikiran pengen merokok, langsung ke warung, langsung beli rokok, langsung bayar rokok, langsung bawa pulang, langsung dihisap. Jadi ternyata membeli DOC itu tidak seperti itu. Nah, balik lagi ke tadi, kenapa perusahaan sekelas Java atau sekelas Pokpan yang besar-besar itu ketika kita ingin membeli DOC-nya, misal kita ingin membeli DOC petelur, atau ketika kita ingin membeli DOC broiler, kita harus inden dulu. Malahan indennya itu sampai 1 bulan. Malahan ketika masa-masa DOC sulit itu bisa lebih. Tapi ketika DOC lagi-lagi gampang-gampangnya ya palingnya seminggu udah selesailah indennya. Tapi pertanyaannya kenapa harus inden? Kenapa harus menunggu dulu? Kenapa harus menunggu dulu ini DOC-nya menetas? Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin kawan-kawan semua tahu, khususnya kawan-kawan pemula, bahwa membeli DOC itu tidak segampang kawan-kawan membeli rokok. Nah, jadi kita cerita dulu kawan-kawan. Jadi DOC ini begitu menetas, ketika DOC ini menetas, dia membawa cadangan makanan di dalam temboloknya. Cadangan makanan ini bisa di beberapa literatur dikatakan tahan hingga 2 kali 24 jam. Di beberapa literatur yang lain atau teori-teori yang lain mengatakan cadangan makanan ini tahan maksimal sampai 3 kali 24 jam di dalam tembolok ayam atau di dalam tembolok OD atau BB. Jadi bahasa sederhananya begini. Bahasa sederhananya, si ayam ini begitu sudah menetas, begitu si ayam ini atau si bebek ini telah menetas, si ayam ini dan si bebek ini tanpa dikasih makan pun, tanpa diberi minum pun, itu masih tahan hidup sampai maksimal 3 hari. Setelah lebih dari 3 hari atau lebih dari 2 hari, itu daya tahan tubuh ayam menurun. Jika tidak diberi perawatan yang bagus, tidak diberi pakan yang bagus. Lebih dari 3 hari, itu tembolok ayam, perut ayam sudah mulai kelaparan. Jadi 3 hari ini batas maksimal si ayam ini tidak diberi minum, tidak diberi makan. Lebih dari itu, daya tahannya turun. Balik lagi ke cerita pabrik tadi,
ke cerita si Sharon Pokpan atau si Jaffa ini, di dalam batas waktu 3 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, malahan ada yang 1 kali 24 jam, itulah DOC didistribusikan ke tangan customer atau ke tangan peternak. Karena dalam masa waktu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, yang artinya ketika si ayam ini berumur 1 hari, ketika si ayam ini berumur 2 hari, nah dalam masa-masa itulah ayam tersebut didistribusikan ke tangan peternak. Jadi ayam yang sampai ke tangan peternak itu ayam yang memang secara sepintas ayamnya baru menetas. Ayamnya baru menetas, baru berumur 1 hari. Memang secara sepintas bagi mereka yang tidak tahu, bagi mereka yang tidak paham, ayam-ayam itu sangat rentan karena baru berumur 1 hari. Tetapi sebetulnya dalam masa-masa itulah ayam tersebut sangat-sangat tahan untuk dikirim-kirim jauh. Misal kita di Kota Padang nih, kita mengirim ayam ke daerah Desa Baru sana, di perbatasan Sumatera Utara sana. Yang dalam perjalanan dari Kota Padang ke sana itu memakan waktu kira-kira 7-8 jam. Nah, yang akan dikirim 7-8 jam ini, yang paling bagus adalah DOC berumur 1 hari. Karena si anak bebek tadi, si anak ayam tadi, itu bisa masih menyimpan cadangan makanan di dalam temboloknya. Sehingga mereka di dalam box tahan untuk perjalanan 8 jam. Mereka tidak akan dehidrasi lagi di dalam box, karena sudah ada cadangan makanan. Mereka tidak akan kelelahan karena mereka masih dalam stamina yang kuat. Baru menetas itu mereka kuat-kuat, tahan-tahan untuk dikirim jauh. Nah, mereka juga di dalam box karena umurnya masih 1 hari, karena umurnya masih 2 hari, di dalam box mereka agak legaan, agak lapang. Jadi isi box 100 ekor itu ketika diisi anak ayam umur sehari, maksimal 2 hari, itu mereka di dalam box itu tidak sempit-sempitan. Mereka masih memiliki cukup space lah untuk bergerak atau menghangatkan badan segala macam. Alasan yang berikutnya, karena ketika anak ayam ini berumur 1 hari, diletakkan di dalam box, mereka masih belum mengeluarkan kotoran. Nah, jadi si anak ayam ini di dalam box belum pup, belum mengeluarkan kotoran, belum, yang akibatnya ketika si ayam ini belum mengeluarkan kotoran, amoniak di dalam box itu tidak tinggi. Nah, kawan-kawan bayangkan saja misalnya ada 100 ekor anak ayam di dalam box, ke 100-nya buang kotoran karena sudah makan. Ke 100 ekornya itu buang kotoran karena sudah minum. Amoniak di dalam box itu jadi tinggi dan akibatnya kesehatan ayam jadi turun atau daya tahan ayam menjadi turun. Nanti efek jangka panjangnya adalah ayam ini gampang sakit, gampang terserang penyakit lah. Nah, karena alasan itulah makanya tadi si perusahaan-perusahaan sekelas Pokpan, yang kelas perusahaannya ini sudah internasional, jadi mereka bukan lagi home industry yang menetaskan pakai mesin triplek 100 ekor atau kelas rumahan yang menetaskan pakai mesin tetas kapasitas 50 ekor. Jadi Pokpan itu sudah perusahaan internasional yang memproduksi DOC dan DOD itu kapasitasnya sudah sangat banyak sekali. Nah, mungkin hatchery-nya saja, tempat penetasannya saja, mesin tetasnya saja mungkin sudah sebuah rumah atau sebuah gedung gitu untuk menetaskan. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan sekelas perusahaan internasional tersebut ketika kita membeli DOC-nya harus inden juga gitu. Nah, yang hebatnya adalah ketika kita mau beli DOC di penetas rumahan, DOC-nya ready. Ketika di perusahaan besar harus inden. Loh, lebih hebat penetas rumahan dong daripada Pokpan yang sudah internasional. Nah, ternyata alasannya itu. Ternyata ada alasan-alasan di balik itu kenapa DOC-nya harus inden. Salah satu alasannya itu yang seperti kita sebutkan tadi. Karena mereka tahu bahwa DOC broiler yang mereka distribusikan atau DOC ayam petelur yang mereka distribusikan ketika sampai ke tangan peternak itu harus dalam kondisi prima. Nah, kelemahan DOC atau DOD yang ready stock adalah, sisi gelapnya adalah ketika DOC ini sampai atau ketika DOD ini sampai ke tangan peternak,
yang umurnya lebih dari 2 hari atau lebih dari 3 hari, biasanya DOD-nya lemah. Jadi kawan-kawan peternak pemula jangan gampang terpedaya ketika ingin membeli DOC. Tengok iklan di Facebook, ready stock. Tengok iklan di sosial media, ready stock, siap kirim hari ini. Nah, kawan-kawan jangan salah dulu. Ini barang ready stock belum tentu bagus. Saya gambarkan begini. Misal seekor ayam itu menetas di hari Minggu. Si Pokpan tadi, si perusahaan Pokpan tadi, ketika DOC ini menetas, ini orang sudah antri nih. Orang sudah antri, orang sudah inden dulu. Yang ketika DOC itu menetas, DOC itu tinggal distribusikan saja ke customer, ke peternak-peternak. Nah, peternak rumahan, penetas rumahan, tapi disclaimer juga bahwa tidak semua penetas rumahan seperti itu. Nah, nanti kawan-kawan penetas pada marah sama saya. Loh, kenapa dibilang begitu? Ya enggak juga. Ada juga penetas-penetas rumahan itu yang bagus, ada juga yang jujur lah. Jadi tiangnya adalah kejujuran. Saya bilangnya carilah pedagang yang jujur. Karena kalau kawan-kawan ketemu dengan pedagang yang jujur, itu separuh dari pekerjaan kawan-kawan, sebahagian dari pekerjaan kawan-kawan sebagai peternak itu sudah selesai. Nah, misal tadi DOC ini menetas di hari Minggu. Bagi si perusahaan sekelas Pokpan atau si pabrik tadi atau si perusahaan-perusahaan profesional tadi, begitu DOC-nya sudah menetas di hari Minggu, DOC ini tinggal packing lalu dikirim ke peternak. Sampailah ayam itu di tangan peternak, DOC yang berumur 1 hari, maksimal 2 hari. Tapi ada juga kawan-kawan pedagang itu yang, atau penetas-penetas kecil itu yang ayamnya tidak laku di hari Minggu, dijualnya di hari Senin. Ketika di hari Senin ayam ini juga tidak laku, dijualnya di hari Selasa. Ketika hari Selasa juga tidak laku, dijualnya di hari Rabu. Ketika di hari Rabu tidak laku, dijualnya di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi itulah jawaban kenapa DOC itu di penetas-penetas kecil selalu ready. Kenapa ready? Karena tidak habis ketika umur ayam ini 1 hari. Nah, di pedagang-pedagang atau pengecer-pengecer atau supplier-supplier kecil, mereka juga melakukan hal yang sama. Misalnya ayam ini sudah di dalam box di hari Senin. Jadi ayam ini menetas di hari Minggu, hari Senin dikirimlah ke pedagang. Ketika di hari Senin sampai di tangan pedagang DOC misalnya, pedagang DOC yang selalu iklan ready stock. Nah, ketika sampai di tangan pedagang DOC, ayam ini tidak laku. Ayam ini tidak laku, tidak habis di hari Senin. Ayam tersebut dijual lagi di hari Selasa. Di hari Selasa juga tidak habis, dijual lagi di hari Rabu. Rabu juga tidak habis, dijual lagi di hari Kamis. Nah, sampai begitu terus sampai nanti dijual di hari Minggu misalnya. Jadi sudah umur 7 hari. Tapi tahukah kawan-kawan, si ayam ini selama di dalam box, di tangan supplier atau di dalam tangan pedagang, itu ayam ini selalu di dalam box. Jadi ayam ini kadang tidak dikeluarkan dari box. Hanya dirawat di dalam box, dikasih makan pur, dikasih minum ala kadarnya, hanya untuk, dalam tanda kutip, hanya untuk bertahan hidup agar si ayam ini tidak mati. Nah, ketika si peternak membelinya di hari Selasa, ketika peternak membelinya di hari Rabu, dapatlah peternak ini kualitas DOC yang tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Ya karena menetasnya sudah hari Minggu. Kenapa tidak bagus? Karena diberi makan cuman ala kadarnya, diberi minum cuman ala kadarnya, yang penting ayamnya tidak mati. Nah, berbeda kasus misalnya ketika kawan-kawan menerima ayam itu di hari Minggu. Ayam-ayam ini sama-sama menetas di hari Minggu. Kawan-kawan terima di hari Senin, kawan-kawan langsung melakukan perawatan ekstra di kandang, langsung memberikan makanan terbaik, langsung memberikan air gula, langsung memberikan perawatan terbaik, langsung diberi pemanas segala macam.
Nah, ayam yang tadi sama-sama menetas di hari Minggu dengan perawatan yang bagus sejak hari pertamanya itu memiliki kualitas performa yang lebih bagus nanti ke depannya dibandingkan dengan DOC yang kawan-kawan terima di hari Rabu sama-sama menetas di hari Minggu nih. Tapi kawan-kawan terima di hari Rabu yang dari hari Senin, Selasa, Rabu itu hanya diberi pakan ala kadarnya oleh pedagang ala penetas. Nah, itu kedepannya akan memiliki performa yang berbeda dengan ayam yang tadi kawan-kawan terima di hari Senin lalu kawan-kawan rawat dengan baik. Nah, saya tidak mengatakan semua pedagang DOC seperti itu. Saya juga tidak mengatakan semua penetas kecil seperti itu. Tetapi ada yang seperti itu. Saran saya untuk kawan-kawan pemula adalah belilah DOC yang berumur 1 hari, maksimal 2 hari. Kawan-kawan beli ke siapa? Terserah kawan-kawan saja, tidak harus beli ke kita. Tapi paling tidak pada kesempatan kali ini saya memberikan pencerahan kepada kawan-kawan. Nah, ketika peternak menerima ayam yang atau DOD yang umurnya lebih dari 2 hari atau lebih dari 3 hari maksimal, makanya DOC itu atau DOD itu sesampainya di tangan kawan-kawan, DOD-nya dalam keadaan lemah, DOC-nya dalam keadaan lemah, banyak mati, sayapnya pada turun. Ketika kawan-kawan terima di hari pertama kawan-kawan terima, itu memang DOC-nya belum mati, tapi kondisinya sudah lemah. Belum mati, tapi yang akan mati banyak. Nah, jadi kawan-kawan peternak pemula harus lebih hati-hati memilih DOC, memilih pedagang atau memilih penetas. Jadi jangan gampang tergiur dengan DOC yang ready stock. Karena membeli DOC itu tidak sama dengan membeli rokok. Pas kebetulan ingin merokok, beli rokok. Pas kebetulan pengen merokok, bayar rokok, langsung bawa pulang. Jadi membeli DOC tidak seperti itu. Oke kawan-kawan, stay tune di Raja Monang. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang, dapat terus memberikan edukasi ke kawan-kawan peternak. Salam sukses, Monang Padminasution, Padang, Sumatera Barat.